Sembara ngopi, ngobrol pengetahuan dan informasi. Hai Sobat Masbara, apa kabar semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Norman Vincent pernah menulis, bisa diartikan dalam bahasa Indonesia, ada 4 hal untuk sukses. Di antaranya adalah bekerja, berpikir, berdoa, dan percaya. Balai Labkesmas Banjarnegara, luar biasa. Perdana hari ini, inilah podcast kami, Ngopi Mas. Ngobrol pengetahuan dan informasi seputar Labkesmas. Perkenalkan, nama saya Gono Sumargo, bisa dipanggil Gonsu. Dan alhamdulillah di sebelah saya sudah hadir beliau, Bapak Kepala Balai Labkesmas Banjarnegara, Bapak Mufauzan SKM MPH. Kita akan mengupas tuntas latar belakang tugas dan fungsi Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Banjarnegara dalam menjaga kesehatan kita semua. Apa kabar Pak hari ini Pak? Alhamdulillah baik Mas Gono. Alhamdulillah saya juga sehat Pak. Baik-baik. Alhamdulillah. Ya. Sudah ngopi Pak hari ini Pak? Sudah, tapi ini ada kopi lagi nih nanti. Ya. Sesuai dengan tema kita Pak, ngopi Mas, harus ada kopi Pak. Oh iya, ini salah satu sajian yang wajib ada. Oh betul. Apalagi kalau siang hari seperti ini. Ya. Luar biasa. Ya. Ya baiklah, di podcast Ngopi Mas ini kita siap menemani Sobat Masbara semuanya dengan topik yang sangat menarik dan tentunya informatif. Dan ada pengetahuannya juga yang bermanfaat buat Masbara semuanya. Izin Pak, mungkin dalam podcast kali ini saya membawakan agak sersan sedikit gitu loh Pak. Serius tapi santai Pak. Serius tapi santai. Wah. Gitu, jadi ada seriusnya tapi maaf kalau ada bercanda dikit gitu loh Pak. Oh siap Mas. Ya. Okay. Sobat Masbara yang di luar sana Pak, baik dari kalangan kaula muda, kaula tua, semuanya lah Pak. Sebenarnya itu apa sih Balai Labkesmas Banjarnegara, sejarahnya sampai saat ini berdiri dengan megah, sebuah instansi yang luar biasa. Pastinya di situ banyak cerita-cerita menarik dari cikal bakal sampai adanya Balai Labkesmas Banjarnegara Pak. Seperti itu Pak. Monggo. Iya, Mas Gono, terima kasih atas pertanyaannya atau konfirmasinya ya terkait dengan Balai Labkesmas Banjarnegara. Jadi Balai Labkesmas Banjarnegara ini merupakan salah satu unit pelaksana teknis Dirjen Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI. Jadi yang sebelumnya itu adalah Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. Nah, jadi terhitung mulai tahun 2023 kami bertransformasi dari Balai Penelitian Pengembangan Kesehatan menjadi Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 tahun 2023. Jadi ada perubahan tugas dan fungsi. Kalau dulu bergerak di bidang penelitian, nah sekarang kita di bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat. Nah, itu awal mula atau awal cikal bakal berdirinya Balai Labkesmas Banjarnegara. Kalau Balai Labkesmas sendiri berarti sejak tahun 2023, ini baru 1 tahun. Tapi sebetulnya perjalanannya itu panjang sejak beberapa dekade yang lalu kita menjadi Balai Penelitian. Nah, bermodal dari Balai Penelitian ini karena adanya perubahan nomenklatur di pemerintahan dalam hal ini semua lembaga riset harus bergabung ke Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, maka setiap KL tidak boleh lagi ada lembaga riset dan kita dialihfungsikan menjadi Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat. Begitu Mas Gono. Siap. Terima kasih Pak. Perjalanan yang sangat panjang ya Pak. Ini ada satu filosofi Pak terkait selain kita ngopi di sini Pak, ada filosofi tentang kopi Pak.
semanis-manisnya kopi yang kita buat, semanis-manisnya kopi yang kita minum, ada sisi pahit di dalamnya, Pak. Wih, Yes, luar apa biasa, ini? Pak. Nah, ini? pun halnya dengan perjalanan yang dilalui Balai Labkesmas Banjarnegara yang saat ini sudah begitu luar biasa, Pak. Pasti ada suka-sukanya saja, pasti ada hambatan dan rintangan. Mungkin bisa dijelaskan sedikit, Pak. Boleh, monggo. Ya, tentu dengan adanya perubahan fungsi dari Balai Penelitian menjadi Balai Labkesmas, ini tidak mudah gitu kan. Kita harus memulai bukan dari nol sebetulnya, karena untuk menjadi Balai Labkesmas, kita sudah sebelumnya Balai Penelitian, itu sudah ada modal awal lah katakanlah gitu kan. Betul, Pak. Ada beberapa tugas yang di Balai Litbang bersinggungan dengan Balai Labkesmas. Namun tantangan sekarang ini kita mesti melaksanakan tugas dan fungsi Balai Labkesmas yang tentu sangat berbeda dengan Balai Penelitian. Betul, gitu betul, kan. Pak. Nah, tugas kami sekarang ya dalam pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat, dan seiring dengan perubahan atau transformasi bidang kesehatan yang diluncurkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada 6 pilar transformasi. Ada transformasi layanan primer, transformasi layanan rujukan, transformasi sistem ketahanan kesehatan, kemudian transformasi SDM kesehatan, transformasi pembiayaan kesehatan, dan transformasi teknologi kesehatan. Nah, keberadaan Balai Labkesmas ini dalam rangka mendukung untuk terlaksananya transformasi layanan primer, yaitu terkait dengan laboratorium kesehatan masyarakat. Diharapkan laboratorium kesehatan masyarakat itu membantu dalam terwujudnya transformasi layanan primer, mulai dari level yang paling rendah gitu, yaitu di puskesmas, itu ada Labkesmas Tier 1 gitu yang di puskesmas, kemudian di tingkat kabupaten kota itu ada Labkesmas Tier 2, kemudian di provinsi Labkesmas Tier 3, kemudian kami Balai Labkesmas Banjarnegara itu menjadi salah satu Labkesmas Tier 4 yang ada 23, dan ada 2 Labkesmas Tier 5 yaitu Labkesmas rujukan, yang satu ada di Salatiga yaitu Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan, yang satu lagi ada di Jakarta yaitu Balai Besar Biologi Kesehatan. Siap. Begitu, Mas. Ya. Berarti untuk Balai Labkesmas sendiri masuk ke tier, Kita masuk Tier 4. tier 4. Tier 4, betul. Ya. Tapi ngomong-ngomong, maaf, Pak, ngopi dulu, Pak. Oh, siap. Ya, siap. Wah, ini Nah, mumpung biasa. masih hangat itu. Kalau Ini sudah dingin, nikmatnya nih. wah, sudah hilang nikmatnya itu. Sobat Mas Bara ada yang penasaran, Pak. Tapi ngomong-ngomong, sebelum penasarannya saya sampaikan ke Bapak, ini ada satu singkatan terkait kopi, Pak. Kopi. Kopi ya, Apa itu, Mas? Kopi. kopi. Ketika otak perlu inspirasi, Pak. Wih. Ya, seperti itu, Pak. Jadi itu kedepannya memang harus perlu inspirasi Ya, untuk mencapai suatu tujuan, ya, Pak. Nggih. Oh iya. Pun halnya dengan Balai Labkesmas Banjarnegara, di situ kan harus ada tugas dan fungsinya seperti itu, loh, Pak. Jadi ini ada yang bertanya nih, Sobat Mas Bara nih, Balai Labkesmas Banjarnegara itu apa sih, Pak? Terus tugas dan fungsinya juga seperti itu, Pak. Ya, Mas Kono, tugas utamanya adalah melaksanakan pengelolaan laboratorium kesehatan masyarakat serta melaksanakan dukungan kegiatan lain yang diperintahkan oleh pimpinan, dalam hal ini adalah Dirjen Kesehatan Masyarakat. Kalau fungsi 13 layanan menurut 13. WHO gitu ya. Layanan Labkesmas itu antara lain ada pemeriksaan spesimen pada manusia, kemudian di vektor lingkungan, kemudian juga ada nanti pengujian atau uji banding atau PME gitu kan, dan juga ada mungkin salah satu lainnya juga rekomendasi kebijakan berdasarkan dari hasil-hasil pemeriksaan laboratorium gitu ya. Nah, kita juga harus melakukan bimbingan teknis atau BIMTEK kepada laboratorium di tier bawahnya di wilayah
binaan regional 5. Nah, kami Balai Labkesmas Banjarnegara itu menjadi satu regional dengan Labkesmas Tier 4 lainnya, yaitu Balai Besar Labkesmas Yogyakarta dan Balai Labkesmas Magelang. Oke, mungkin Sobat Mas Bara bisa melalui media sosial kami gitu ya, Sobat Mas Bara. Untuk selanjutnya Pak, ini Pak ada lagi ini Pak terkait struktur organisasi di situ menjelaskan tentang Timker, Subak, dan instalasi apa saja yang ada di Balai Labkesmas. Oh iya Mas, jadi untuk struktur organisasi kita merupakan salah satu unit pelaksana teknis dengan struktur yang kalau sekarang itu minim struktur tapi kaya fungsi, ya. Jadi lebih banyak yang terlibat itu adalah yang ada di dalam itu adalah tenaga-tenaga atau struktur yang memang langsung memberikan layanan atau fungsi yang lebih dominan. Kalau di sini ada kepala balai dan juga kepala subak kadum sebagai pejabat administrasi, gitu kan. Kemudian juga nanti ada katim kerja atau katimker, dan juga ada instalasi. Katimker kita ada 3, katimker terkait pelayanan, kemudian katimker terkait surveillance, deteksi dini faktor risiko penyakit, dan juga ada katimker terkait mutu, SDM, dan kerjasama, gitu kan, masalah gitu ya. Nah, kemudian instalasinya ada 6. Antara lain itu instalasi sampling, media dan reagensia, kemudian instalasi patologi klinik dan imunologi, kemudian instalasi mikrobiologi dan biologi molekuler, kemudian instalasi kesehatan lingkungan, vektor, kemudian instalasi biorepository, dan terakhir adalah instalasi TTG, di mana di dalamnya juga termasuk K3 dan pengelolaan limbah, gitu. Itu ada 6 instalasi. Mungkin struktur organisasi bisa dilihat oleh Sobat Mas Bara ya di websitenya Balai Labkesmas Banjarnegara atau media-media yang ada di Balai Labkesmas Banjarnegara. Di antaranya ada IG, Instagram, atau bahasa kerennya itu IG, BLKM Banjarnegara, atau websitenya litbangkes.banjarnegara.litbang.kemkes.go.id. Sobat Mas Bara mungkin bisa membuka media-media tersebut. Untuk selanjutnya Pak, terkait budaya kerja dan mutu pelayanan di Balai Labkesmas Banjarnegara Pak. Kami dari Balai Labkesmas Banjarnegara sudah menetapkan budaya kerja gitu dan moto gitu. Ya, jadi kita punya budaya kerja akurasi, itu singkatan Mas. Akurasi ya, jadi adaptif, kerjasama, unggul, responsif, amanah, santun, dan terakhir adalah integritas. Itu merupakan budaya kerja yang kami terapkan di Banjarnegara gitu. Kemudian kalau motonya gitu, moto kita cepat. Jadi cepat, terpercaya, kemudian akurat dan ramah gitu kan. Jadi diharapkan dengan budaya kerja dan moto ini kami bisa memberikan layanan yang terbaik buat pelanggan. Pelanggan ini bisa dari instruksi pemerintah, dari masyarakat, dan juga dari stakeholder terkait lainnya. Begitu Mas. Baik-baik Pak, luar biasa. Sobat Mas Bara. Makin semangat. Makin semangat. Luar biasa Pak. Ya. Ini Pak, tahun 2024 ini kan lagi ramai Pak, Sobat Mas Bara yang muda-muda tentunya, yang baru lulus dan belum mendapatkan pekerjaan Pak. Di Kemenkes sendiri itu ada info itu kayak lowongan untuk CPNS dan P3K. Nah, untuk Balai Labkesmas sendiri, bagaimana cara bergabung untuk Sobat Mas Bara biar tahu terkait lowongan CPNS ini Pak? Ya, jadi Sobat Mas Bara semua, bagi rekan-rekan sobat muda yang ingin bergabung di Balai Labkesmas Banjarnegara, kita melakukan seleksi secara terbuka yang diselenggarakan oleh pemerintah, gitu kan. Untuk rekrutmen ASN, bisa itu PNS, bisa itu P3K, dan itu secara terbuka kita
ikut peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi silakan teman-teman yang ingin bergabung ke Balai Lab Puskesmas Banjarnegara bisa mendaftar, ikut seleksi, gitu kan. Lengkap ada di websitenya, kami juga ada, di websitenya Kementerian Kesehatan juga ada. Silakan berkompetisi. Nah, mudah-mudahan nanti teman-teman bisa bergabung di Balai Lab Puskesmas Banjarnegara. Tentu kami sangat mengharapkan support dari teman-teman agar kami bisa berikan yang terbaik buat masyarakat, tentu lebih jauh lagi buat seluruh penduduk Indonesia. Terima kasih. Begitu, Mas. Oke, Pak. Ngomong-ngomong ini, Pak, ada berapa sih sebenarnya, Pak, yang dibutuhkan di Balai Lab Puskesmas Banjarnegara itu, Pak? Untuk lowongan CPNS ataupun P3K, Pak? Untuk tahun ini kita ada 4 formasi, ada 4 formasi ya, Pak. Dokter, kemudian juga untuk jabatan yang adminkes, kemudian peranata SDM ya, SDM satunya pengelola BMN ya. Gitu ya. Ada 4 itu ya. Jadi bagi teman-teman sobat Mas Bara yang memang mempunyai latar belakang pendidikan yang sesuai, silakan untuk daftar dan mengikuti seleksi sehingga memberikan yang terbaik buat kami dan buat teman-teman semua. Untuk sobat Mas Bara, kami memanggil Anda untuk bergabung bersama kami. Jadi diam-diam saya sudah mencatat, Pak, kata-kata closing yang terbaik, Pak. Oke, ya. Jadi seperti ini, Pak, closingnya, Pak. Perubahan adalah suatu yang pasti. Transformasi di Kementerian Kesehatan menjadikan Balai Litbangkes Banjarnegara bertransformasi menjadi Balai Labkesmas Banjarnegara. Laboratorium Kesehatan Masyarakat Banjarnegara bekerja keras di balik layar untuk memastikan kita semua sehat. Sampai jumpa di episode berikutnya yang tentunya tidak kalah menarik untuk topik-topik yang akan kita tampilkan. Mari kita bersama-sama berkontribusi membuat dunia kesehatan Indonesia menjadi lebih baik. Terima kasih Pak Boyan sudah berkenan hadir di sini. Sama-sama, Mas. Salam sehat, salam akurasi. Salam sehat, salam akurasi. Baik, Pak. Terima kasih. Buah duku di bawah burung cendrawasih. Cakep. Sekian dulu saya ucapkan terima kasih. Terima kasih. Ngopi mas, ngobrol pengetahuan dan informasi seputar Labkesmas. Ngopi mas, ngobrol pengetahuan dan informasi seputar Labkesmas.